Selamat datang kembali di channel Mobil China, sumber berita otomotif dan teknologi mobil listrik terlengkap. Membuat mobil listrik lebih murah untuk dibeli dan dimiliki adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik. Karena sebagian besar orang tidak akan membuang mobil berbahan bakar fosil yang sudah mereka miliki hanya karena rasa peduli pada lingkungan atau rasa simpati pada iklim. Agar hal itu dapat terwujud, maka syarat utamanya adalah baterai harus lebih murah. Nah, terkait hal itu, ada kabar gembira. Hasil penelitian terbaru menemukan bahwa harga baterai lithium-ion akan terus turun selama beberapa tahun ke depan. Para peneliti dari Goldman Sachs memperkirakan bahwa harga rata-rata baterai global akan turun menjadi $82 per kilowatt-jam pada tahun 2026. Itu kira-kira setengah dari harga baterai pada tahun 2023 yang memiliki harga $149 per kilowatt-jam. Dan itu adalah penurunan tajam sebesar 26% dari harga baterai tahun 2024 ini. Para peneliti memprediksi bahwa biaya baterai akan turun menjadi $111 per kilowatt-jam pada akhir tahun 2024. Untuk memperjelas kecenderungan penurunan harga baterai ini, sebagai perbandingan harga baterai yang sama pada tahun 2013 adalah $780 per kilowatt-jam. Goldman Sachs mengatakan proyeksi harga tahun 2026 membuka tonggak penting di Amerika Serikat, yaitu tingkat di mana kendaraan listrik bertenaga baterai akan mencapai paritas biaya kepemilikan dengan mobil berbahan bakar bensin di AS tanpa subsidi. Saat ini, rata-rata mobil listrik baru harganya jauh lebih mahal daripada mobil berbahan bakar bensin. Meskipun hal itu dapat diimbangi dengan biaya pengisian bahan bakar dan perawatan yang lebih rendah untuk kendaraan listrik. Model baru seperti Chevy Equinox EV dengan harga $35.000 dan jarak tempuh lebih dari 300 mil atau lebih dari 480 km memberikan dorongan positif. Namun, model seperti ini masih belum menjadi standar. Produsen mobil tradisional juga menghadapi tantangan besar untuk meraih keuntungan dari kendaraan listrik, terutama akibat tingginya biaya baterai dan rendahnya volume produksi. Insentif pembelian, seperti kredit pajak sebesar $7.500, memang membantu konsumen dan produsen, tetapi tidak bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mendorong penjualan. Agar kendaraan benar-benar diminati konsumen, pembelian kendaraan listrik harus menjadi pilihan yang jelas dan menarik. Kami memperkirakan akan ada lonjakan permintaan yang signifikan pada tahun 2026, murni dari sudut pandang ekonomi. Kami percaya bahwa tahun 2026 akan menjadi awal dari fase adopsi yang didorong oleh konsumen secara besar-besaran, ujar Nikhil Bhandari, Co-Head Riset Sumber Daya Alam dan Energi Bersih Asia Pasifik di Goldman Sachs Research, dalam laporannya. Menurut Bhandari, ada dua faktor utama yang mendorong penurunan harga baterai lebih cepat dari perkiraan. Inovasi teknologi memungkinkan perusahaan memproduksi baterai dengan kapasitas energi lebih tinggi namun biaya lebih rendah. Selain itu, harga logam baterai seperti litium dan kobal sedang menurun. Permintaan yang tinggi untuk logam tersebut, ditambah gangguan rantai pasokan dalam beberapa tahun terakhir, sempat membuat harga baterai dan bahan bakunya melonjak tajam. Kini, dengan bertambahnya kapasitas penambangan dan pengolahan, harga kembali menurun. Goldman memperkirakan harga paket baterai akan menurun secara bertahap hingga tahun 2030, yang akan menjadi keuntungan baik bagi produsen kendaraan listrik maupun konsumen. Menjelang akhir dekade ini, para peneliti memproyeksikan bahwa rata-rata harga global paket baterai akan mencapai $64 per kilowatt-jam,
sekitar sepertiga dari harga rata-ratanya pada tahun 2019. Sampai bulan ini, pasar kendaraan listrik di Amerika Serikat memang sedang dalam kondisi sulit. Meskipun kendaraan listrik terus menunjukkan kemajuan dalam bersaing dengan mobil bermesin pembakaran internal, segmen kendaraan listrik dengan harga lebih rendah tampaknya masih menjadi tantangan besar. Itu pasar yang buruk, kata CEO Lucid Motors merujuk pada segmen mobil listrik murah. Pasar itu terkenal sulit karena Anda harus memproduksi secara massal dengan margin yang sangat tipis, ujar Rollinson. Mendirikan basis manufaktur untuk jutaan unit semacam itu tidak masuk akal bagi saya. Rollinson juga menyatakan bahwa dia hanya akan mendukung mobil listrik murah dengan melisensikan teknologi kepada perusahaan lain. Rollinson bukan satu-satunya yang skeptis terhadap pasar ini. Dalam panggilan pendapatan Tesla, Elon Musk mengatakan bahwa ide mobil listrik murah, tanpa fitur mengemudi otonom, dengan harga $25.000 sekarang ini terasa tidak relevan dan konyol. Lucid saat ini menerima pesanan untuk SUV Gravity versi $90.000, menurut Wall Street Journal. Rata-rata harga kendaraan baru yang terjual pada Oktober tercatat sebesar $48.623, sekitar $10.000 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, menurut Kelley Blue Book. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru dari channel Mobil China. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.